apapun yang tidak dapat harta, ini terbagi beberapa golongan. Yang tidak dapat harta, dia ada yang qanaah dan ada yang rakus, Pak. Nggak dapat harta, dia bisa jadi orang qanaah dan juga bisa jadi orang rakus, Pak. Yang qanaah ini bagus, yang rakus itu nggak bagus. Kok bisa nggak punya harta rakus? Dia rakus sama apa yang dimiliki orang lain. Namanya toma, gitu, Pak. Makanya dia nempel-nempel terus kalau sama orang kaya, kayak perangkok. Senangnya tempelan dengan orang kaya dan berpangkat. Sama orang nggak punya uang nggak mau dia begaul. Tahu buntu, nggak bisa neraktirin. Gitu, Pak. Kalau qanaah ini bagus, Pak Haringkumullah. Ini bagus, Haringkumullah. Lalu kalau orang yang dapat harta, dia juga punya dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia suka nahan hartanya, maka dia dihukumi pelit alias bakhil. Yang kedua, dia berinfak. Nah, berinfak ini juga dia bisa jadi tabdzir, bisa jadi iktisad. Tabdzir itu apa? Suka ngambur-ngamburin duit, Pak. Yang bagus yang pertengahan. Kalau orang perlu dikasih begitu. Jadi jangan ngasih yang nggak perlu, Pak. Ngasih itu janda yang kembang kempis, bukan janda kembang, Pak. Kembang kempis tambahnya, Pak. Berarti sudah mau mati, sudah tua, Haringkumullah. Kalau kembang jangan, Pak, nikahin aja. Gitu. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kepada kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang rugi. Haringkumullah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Sungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian fitnah, Pak. Dan bahwasanya di sisi Allah ini ada pahala yang besar. Jadi jangan pilih anak ataupun jangan pilih harta sehingga kita lupa kepada Allah. Bukan nggak boleh memberi kepada anak, Pak. Jangan sampai punya harta dan anak sehingga melalaikan kita dari perintah Allah dan berani melanggar larangan Allah, itu, Pak. Kalau berani Haringkumullah malah memilih kedua tadi daripada perintah Allah, dia adalah termasuk orang yang sangat merugi nantinya, Pak. Haringkumullah. Kan kita tuh, Pak Haringkumullah, kalau sudah punya sesuatu seolah-olah tidak butuh kepada Allah, Pak. Butuhnya dengan pangkat dan harta itu. Seolah-olah sama Allah nggak butuh. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu la yatgha, Pak. Pasti melampaui batas, Pak. Keterlaluan. Ar-ra'ahu istaghna. Memandang kepada dirinya nggak butuh, Pak. Ngerasa tidak butuh dia. Istighna itu artinya nggak butuh. Dia sudah puas kepada dirinya sendiri. Sudah, saya ini yang paling kaya di kampung nih. Nggak butuh lagi dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, hubbul mal wasyaraf yunbitani an-nifaq fil qalbi kama yunbitul ma al-baqal. Cinta sama harta dan kemuliaan ini dua perkara yang akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Sebagaimana air ini bisa menumbuhkan kepada tumbuh-tumbuhan, barakallahu. Cintanya itu yang nggak boleh, bukan kepemilikannya tadi. Jadi jangan dimasukkan kecintaan itu ke dalam hati, Pak. Cukup dipegang saja di tangan.
Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau masuk ke dalam hati, nah ini yang bahaya. Bisa timbul kemunafikan, bisa terjadi kebohongan. Apa ciri-cirinya orang munafik? Kalau ngomong dia bohong, kalau kasih amanah khianat, kalau terus dia janji mungkir, dia ingkar dengan janjinya. Kenapa? Karena sebabnya cinta dua perkara tadi, Pak. Kalau nggak bohong kan nggak dapat duit banyak orang tuh kan, ya kan? Kalau nggak janji kan nggak dipilih, ya kan? Yang milih aja nggak pinter, Pak. Mau-maunya dibohongin terus, gitu kan? Maka 2024 pinter dikit, Pak. Jangan mau dibodohin terus, Pak. Hari kemudian kata Nabi, ma dhi'bani dariyani ursila fi dzariyatin ghanamin, fi dzaribati ghanamin. Tidaklah dua serigala dia galak, Pak. Dua serigala yang galak yang diutus pada gerombolan kambing, Pak. Itu lebih banyak kerusakannya daripada orang yang cinta kepada kemuliaan dan harta dan kepangkatan, kemuliaan, pangkat, jah namanya, di dalam agamanya seorang muslim. Kemarin saya sudah ceritakan, Pak. Kalau serigala masuk kandang kambing 100, paling diambilnya berapa? 1. Kalau orang nggak beriman, cinta harta, masuk kandang kambing 100, habis 100-100-nya. Bayangin, Pak. Manusia itu bisa menghabiskan semuanya, Pak. Belum pernah ada cerita gajah ngerusak hutan 1 juta hektar, tapi manusia, wah, haringkumullah. Belum pernah ada, Pak, gajah membunuh kawanannya, Pak, sampai ratusan, belum pernah, Pak. Tapi manusia, Pak, ngebunuh ratusan orang, pernah dengar? Pernah, Pak, kemarin tuh KPPS pada Pati, kalau orang cinta harta tuh begitu, cinta kemuliaan, hati-hati, Pak. Jadi halal semua bagi mereka. Lalu Nabi sabdakan, ya Rasulullah, ayu umatika syar. Wahai Rasulullah, mana umat kamu yang paling jelek? Kata Nabi, al-aghniya, orang-orang kaya. Bayangkan, Pak, orang tuh kalau dikasih ujian berupa kesusahan berhasil. Kalau dikasih ujian berupa kenikmatan, harta benda, pangkat dan jabatan, banyak yang gagal. Kenapa? Karena ngerasa bukan ujian. Giliran susah kan ngerasa ujian. Sabar aja lah, begitu kan? Tapi kalau harta nggak ngerasa ujian tuh, Pak. Makanya jarang yang berhasil, Pak Ringkul. Sayati ba'dakum qaumun ya'kuluna atyabud dunya wa alwanuha. Nanti akan datang satu kaum setelah kalian, mereka makan makanan yang paling bagus di dunia. Terus mereka berkendaraan dengan kendaraan yang paling bagus di dunia. Mereka menikahi perempuan yang paling cantik di dunia. Mereka pakai pakaian yang paling indah di dunia. Perutnya kecil, Pak. Ya, Bapak. Orang miskin dan orang kaya makannya 3 kali sehari nggak? Sama aja, Pak. Kadang-kadang lauknya juga sama. Belum pernah ada, Pak, orang tuh makan sampai 10 kali sehari. Ada orang kerasukan setan tuh, Pak. Kalau sehari 10 kali, belum pernah ada, Pak. Suapan 1 piring pertama enak. Mau nambah 1 piring lagi, ya lumayan agak masih enak. Kalau sudah nambah 3 kali, sudah enak, bukan enak lagi tuh, Pak. Dunia itu. Perutnya kecil tapi nggak pernah kenyang, Pak. Nggak pernah kenyang, Pak. Aspal dimakan, gunung, besi dimakan, gunung dimakan. Pak. Sangar apa sarap tuh, Pak. Ini kalau orang cinta dunia tuh kayak gitu, Pak. Yang hewan-hewan nggak makan, dia makan tuh, Pak. Nah kalau makan pada merotol kabeh, Pak, untune, Pak.
Nafsunya banyak, tapi nggak pernah puas nafsunya tadi, Pak. Gede nafsunya, banyak sekali, tapi nggak pernah puas itu nafsu. Ada yang pernah puas nafsunya? Nggak pernah, Pak. Orang bapak wis tua, Pak. Sudah tua, kalau ngeliat cewek masih naksir, padahal kalau diladenin mah pada nggak kuat ya kan. Ica-ica aja dia, ica-ica kuat ya kan. Masya Allah, ngampleh. Tinggal dia di dunia, pagi petang dia tinggal di dunia, dia ambil sesembahan selain sesembahan mereka. Mereka ambil harengkumullah, Rabb yang selain Rabb mereka, harengkumullah. Ini bahayanya, Pak. Kata anak Adam, mali mali wa hallaka min malika. Harta saya, mana harta kamu? Mana, yang mana? Illa ma akalta, kecuali apa yang sudah kamu makan. Fa'afnaita, kemudian jadi hilang, rusak, binasa, paringullah. Au labista fa'ablaita, kamu pakai terus jadi usang. Au sodakta, au tasoddakta fa'amdaita, ataupun yang kamu sodakohkan nanti kamu akan dapatkan. Jadi 3 saja, Pak. Kalau rumah yang kita sekarang bangun megah-megah, nanti kita mati jadi ahli waris. Itu paling. Jadi ahli waris bukan hak kita. Kita coba nahan roh kita juga bukan punya kita, Pak. Ada yang bisa nahan roh kita? Nggak ada, Pak. Dokter aja nggak bisa nahan roh, Pak. Jadi nanti kalau ada yang sakit parah di rumah sakit, dokter selamatkan nyawa orang tua saya, kata dokternya saya juga nggak bisa, Pak, gitu. Dokternya aja nggak ngerti, Pak, bagaimana caranya menahan nyawa, nggak bisa. Jadi santai aja, Pak, santai aja. Pak dokter, ini orang tua saya sakit, coba tolong diurus, jangan selamatkan nyawa orang tua saya. Nggak bisa, Pak Rengko, nggak bisa. Nah, Pak Rengko, seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, maliyala uhibbu al-mauta. Ya Rasulullah, kenapalah saya ini enggak cinta mati? Pada cinta mati semua enggak sih, Pak? Hah? Angguk-angguk wae, Pak. Padahal enggak lah. Pengen panjang umur. Lalu Nabi, hal ma'aka min mal? Kamu punya harta enggak? Kata orang tadi, na'am ya Rasulullah. Iya, saya punya harta. Qaddim malaka fa inna qalbal mu'min ma'a malihi. Kirimkan harta kamu. Sesungguhnya hatinya seorang mukmin itu bersama hartanya. Ya, mata duitan kita tuh kan. In qadamahu ahabba ayyalhaqahu. Kalau dikirim nanti dia senang ketemu, Pak. Pengen ketemu ya. Wih. Beliin mobil ge. Kita lagi kerja di Jerman nih kan. Pulang ke Indonesia senang ketemu mobilnya. Wa in khalafahu, kalau dia tinggalkan, ahabba ayatakhallafa mahu. Kalau dia tinggalkan, dia nggak mau pergi, Pak. Pengennya di situ aja, Pak. Makanya angel dicabut nyawanya. Ditanya senang mati, diam aja, Pak Riko. Pada meneng kabeh, Pak, ya kan? Karena banyakan yang ditinggal daripada yang dikirim. Sisa-sisa receh-receh dipiritnya ngasihnya. Saat, ya kan? Kayak ngecek kartu QQ yang warna hijau, ya kan? Abu burum-burum itu butak baru 2.000 paringku. Mbok ya jangan dicek gitu loh, dengan pirit gitu loh. Gitu. Keren bener kan? Ya mbok ya yang warna merah gitu kan, atau yang warna agak biru-biru dikit ya kan. Nah, gitu harengku. Jangan dicak gitu, Pak. Jangan dicak harengku. Nah, Allah, al-akhillahu ibni Adam salasah. Sahabatnya anak Adam, manusia itu 3 aja. Wahidun yatba'uhu ila qabdi ruhihi. Yang pertama akan menemani dia sampai dicabut rohnya. Yang kedua, ila qabrihi, akan menemani dia sampai kuburnya. Yang ketiga,
ila mahsyarihi, sampai mahsyarnya. Nah, yang mengikuti dia, sahabat dia, sampai dicabut ruhnya, hartanya. Yang menemani dia sampai kuburnya, keluarganya. Ada Pak, kalau kita mati, istri kita masih hidup, pengen dikubur?